Halo semuanya, kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan tentang keseimbangan dan angka pengganda perekonomian tertutup. Nah, namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Tania Rosaprita Dewi. Saya Inosensia Handani. Saya Natania Claire Storville. Nah, untuk pertama-tama yang akan menjelaskan adalah dari Saya akan menjelaskan perekonomian dua pelaku. Jadi untuk pertama-tama saya akan menjelaskan tentang asumsi-asumsi yang digunakan. Yang pertama itu ada asumsi tentang harga dan upah nominal adalah variabel eksogen. Maksudnya itu harga dan nominal yang ada itu dianggap kaku dalam asumsi ini, di mana penyesuaian harga dan upah nominal secara perlahan mengharuskan output real atau pendapatan rasional yang melakukan penyesuaian ketika terjadi gangguan dalam perekonomian. Yang kedua itu ada asumsi tingkat bunga diasumsikan tetap, di mana sisi perekonomian itu tidak dimasukkan dalam model sederhana ini. Selanjutnya itu ada asumsi tidak ada sektor pemerintah, soalnya dalam asumsi ini belum dimasukkan pajak dan pengeluaran pemerintah dalam perekonomian sederhana. Asumsi selanjutnya juga tidak ada sektor luar negeri. Kenapa? Soalnya ini adalah perekonomian tertutup. Asumsi yang terakhir adalah hanya dua pelaku dalam perekonomian. Lalu di slide selanjutnya kita akan membahas tentang variabel yang digunakan dalam perekonomian dua pelaku. Yang pertama itu ada variabel pengeluaran agregat atau disingkat dengan AE. Dalam pengeluaran agregat ini ada dua variabel, yaitu pengeluaran konsumsi dan pengeluaran investasi. Dapat dilihat rumusnya bahwa AE sama dengan C tambah I. Lalu yang kedua itu ada pendapatan nasional, yang di dalamnya itu ada konsumsi dan saving, yang bisa dilihat dari rumusnya Y sama dengan C tambah S. Bisa disimpulkan bahwa kondisi equilibrium pasar barang dan jasa terjadi ketika Y sama dengan AE atau Y sama dengan C tambah I. Lalu kita dapat melihat kurva penawaran agregat, di mana penawar agregat sendiri adalah penawaran barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Kalau dilihat yang sumbu horizontal itu adalah output real yang bertambah atau berkurang tergantung pada proses penyesuaian sisi pengeluaran agregatnya. Sedangkan kalau yang ke atas itu atau vertikal itu adalah kalau misalnya harga berubah. Kurva penawaran agregat Keynes ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara tingkat harga barang dan jasa di suatu negara dengan kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan di negara tersebut. Kalau kurva penawaran agregat ini yang mempengaruhi itu ada beberapa hal. Yang pertama itu supply shock. Itu adalah sebuah peristiwa mendadak yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan jumlah output dalam waktu sementara. Misalnya terjadi cuaca buruk atau serangan militer. Atau yang sekarang terjadi adalah wabah virus corona atau COVID-19. Terus setelah itu ada perubahan sumber harga dan perubahan perkiraan terhadap inflasi. Selanjutnya kita akan beralih pada fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi itu disimbolkan dengan C sama dengan A tambah BY, di mana A itu adalah autonomous dan B adalah batasan tambahan konsumsi atau yang kita sering singkat dengan MPC atau marginal propensity to consume, di mana MPC itu dapat dihitung dari delta C per delta Y dengan syarat 0 lebih kecil sama dengan MPC lebih kecil sama dengan 1 dan A lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas tentang kurva konsumsi. Kalau dilihat dari kurva konsumsi terdapat sumbu 45 derajat. Sumbu 45 derajat ini menunjukkan persamaan pendapatan dan konsumsi. Jika dilihat garis yang putus-putus itu adalah persamaan pendapatan agregat, sedangkan garis yang naik ini yang C sama dengan CY adalah konsumsi. Kalau bisa dilihat di poin J dan D itu terdapat saving, sedangkan kalau misalnya yang 37,5 itu adalah di saving, di mana konsumsi lebih besar daripada pendapatannya. Kita next ke fungsi tabungan.
Nah, di fungsi tabungan ini kita dapat melihat rumus S sama dengan Y kurang C yang bisa dijabarkan lagi menjadi C-nya itu menjadi A tambah BY seperti yang di depan tadi. Nah, kita juga dapat biasanya kita melihat rumus saving adalah min A tambah 1 kurang B kali Y, di mana min A itu adalah tabungan autonomus, sedangkan 1 kurang B adalah slope fungsi tabungan atau MPS atau marginal propensity to save, di mana rumus MPS adalah delta saving per delta pendapatan. Selanjutnya terdapat kurva tabungan. Ada beberapa hal penting yang diperoleh dari kedua kurva tabungan dan konsumsi. Yang pertama itu slope kurva tabungan sebesar 1 dikurangi slope kurva konsumsi atau MPS sama dengan 1 kurang MPC dan sebaliknya. Yang kedua itu pada saat badan usaha tidak memiliki pendapatan atau Y sama dengan 0, maka konsumsi minimal atau autonomusnya diambil dari saving atau pinjaman. Lalu ketika konsumsi sama dengan pendapatan atau dalam kondisi break even point, maka atau yang ditunjukkan pada titik B, maka tabungan sebesar 0. Nah, sekarang kita masuk ke dalam investasi autonomus, di mana investasi autonomus adalah investasi yang tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan dalam pendapatan nasional maupun tingkat bunga. Fungsi investasi ini adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dengan pendapatan nasional. Dari kurva ini kita dapat melihat tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan perusahaan. Ini untuk asumsi perekonomian dua pelaku. Setelah itu kita akan membahas tentang kondisi equilibrium pendapatan nasional dua pelaku. Keseimbangan pendapatan nasional itu terjadi ketika pendapatan agregat atau Y sama dengan pengeluaran agregat atau AE. Yang bisa kita tulis secara matematik itu Y sama dengan AE. Seperti yang dilihat dari slide di atas, kita bisa menjabarkan kondisi equilibrium pendapatan nasional dua pelaku itu dapat dihitung dengan Y sama dengan A tambah I autonomus per I kurang B. Setelah itu ada pendekatan tabungan investasi seperti yang kita tahu, C tambah I sama dengan C tambah S. Lalu kita bisa eliminasi C-nya, maka kita dapatkan investasi sama dengan saving. Dan yang terakhir dari saya adalah multiplier dasar, dimana kalau Anda lihat dari slide di atas, dari rumus-rumus di atas dieliminasi dan akan mendapatkan rumus yang sering kita lihat, yaitu delta Y sama dengan 1 per 1 kurang B kali delta A, atau biasanya delta Y atau per delta A sama dengan 1 per 1 kurang B. Sedangkan kalau angka pengganda investasi, setelah kita eliminasi poin kelima dengan poin pertama, kita akan mendapatkan delta Y sama dengan 1 per 1 kurang B kali delta I. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, saya sekarang akan menjelaskan tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian tiga orang pelaku. Pada pembahasan model ini hanya memperlihatkan campur tangan pemerintah. Pengeluaran agregat pada model 3 pelaku ada 3, yaitu yang pertama pengeluaran investasi, konsumsi, dan pengeluaran pemerintah. Persamaan pengeluaran dan pendapatan agregat pada model 3 pelaku, yaitu AE sama dengan C tambah I tambah G atau Y sama dengan C tambah S tambah T. Asumsi-asumsi yang digunakan. Yang pertama adalah harga dan upah nominal. Merupakan variabel eksogen atau yang mempengaruhi variabel lain tapi tidak dapat dipengaruhi oleh variabel lainnya dan bersifat kaku. Yang kedua, tingkat bunga diasumsikan tetap. Yang ketiga, badan usaha membelanjakan keseluruhan pendapatannya untuk membeli faktor produksi rumah tangga.
3. Badan usaha membelanjakan keseluruhan pendapatannya untuk membeli faktor produksi rumah tangga. Yang keempat, tidak ada sektor luar negeri, sehingga perekonomian masih diasumsikan tertutup. Yang kelima, pajak diasumsikan autonomus dan transfer diasumsikan 0. 6. Pemerintah dapat menjalankan anggaran berimbang atau anggaran surplus bersifat defisit. Yang ketujuh, pemerintah membeli barang dan jasa akhir dalam perekonomian. Yang kedelapan, pengeluaran pemerintah diasumsikan autonomus. Yang pertama ada fungsi pengeluaran pemerintah atau biasanya dilambangkan dengan huruf G. Dianggap sebagai variabel autonomus, diasumsikan sudah direncanakan dan tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Persamaannya yaitu G sama dengan G0. Dengan kurva Y sumbu datar, G sumbu tegak, dan kurva pengeluaran pemerintah horizontal karena diasumsikan autonomous atau tidak diketahui gitu. Pendapatan yang kedua ada pendapatan siap konsumsi atau YD. Persamaannya yaitu YD sama dengan Y dikurang T. Dipergunakan ketika menghitung konsumsi rumah tangga. Persamaan konsumsi rumah tangga yaitu C sama dengan A tambah B YD atau C sama dengan A tambah B Y kurang T atau C sama dengan A ditambah BY dikurang BT. Equilibrium pendapatan nasional 3 pelaku. Untuk menganalisis memerlukan persamaan-persamaan yang struktural, yaitu yang pertama ada persamaan equilibrium atau Y. Y sama dengan AE atau Y sama dengan C tambah I tambah G, konsumsi tambah investasi tambah pengeluaran pemerintah. Yang kedua ada persamaan konsumsi atau C. C sama dengan A ditambah B YD. Yang ketiga adalah persamaan investasi atau I. I sama dengan I0. Yang keempat persamaan pengeluaran pemerintah atau G sama dengan G0. Yang kelima ada persamaan pendapatan siap konsumsi atau YD. YD sama dengan Y dikurang T. Yang keenam ada persamaan pajak atau T. T sama dengan T0. Equilibrium pendapatan nasional 3 pelaku dapat diperoleh dengan mensubstitusikan persamaan-persamaan yang saya sebutkan tadi. Pada saat proses interaksi antara pendapatan agregat dan pengeluaran agregat, jika pengeluaran agregat lebih besar daripada pendapatannya, maka pihak badan usaha akan berusaha memproduksi atau menghasilkan output yang lebih banyak. Pendapatan nasional akan terus meningkat sampai sama dengan pengeluaran agregat, maka akan terjadi keseimbangan atau equilibrium. Pendekatan kebocoran dan suntikan. Persamaannya yaitu Y sama dengan AE atau C tambah S tambah T sama dengan C tambah I tambah G atau S tambah T sama dengan I tambah G. Dikenal sebagai persamaan kebocoran dan injeksi sisi kiri karena tabungan atau saving yang dilakukan oleh rumah tangga dan pajak atau T dilakukan oleh pemerintah. Jumlah tabungan dan pajak ini diasumsikan sama dengan jumlah investasi atau I dan pengeluaran pemerintah atau G yang disuntikan dalam perekonomian. Kelebihan suntikan menyebabkan kelebihan dana. Dalam perekonomian yang dapat dibelanjakan, output nasional akan meningkat untuk mengimbangi kelebihan jumlah dana. Jika output nasional meningkat, maka akan menyebabkan jumlah tabungan meningkat sehingga kebocoran juga akan meningkat. Pendapatan nasional akan terus meningkat sampai jumlah kebocoran sama dengan suntikan. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan pengeluaran agregat. Nah, perubahan pengeluaran agregat itu apa sih? Nah, sama seperti dengan perekonomian 2 pelaku, perubahan salah satu variabel otonomus dalam pengeluaran agregat juga akan mempengaruhi kondisi equilibrium pendapatan nasional dalam perekonomian 3 pelaku. Nah, perekonomian 2 pelaku itu apa ya? Nah, perekonomian 2 pelaku itu disebut juga sebagai perekonomian sederhana karena hanya terdiri dari 2 pelaku, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi. Nah, sedangkan untuk rumah tangga perekonomian 3 pelaku sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu ada rumah tangga konsumsi, ada rumah tangga produksi, dan ada pemerintah. Nah, selanjutnya ada angka pengganda pengeluaran pemerintah.
Nah, angka pengganda pengeluaran pemerintah sendiri adalah perubahan pendapatan nasional keseimbangan yang disebabkan oleh pengeluaran pemerintah otonomus delta Y per delta G. Nah, maka keseimbangan juga akan berubah dari Y menjadi Y plus delta Y. Nah, pendapatan nasional keseimbangan baru setelah terjadi perubahan pengeluaran pemerintah otonomus dapat dituliskan menjadi seperti yang ada di layar. Nah, setelah itu dapat dijabarkan seperti yang ada juga di layar tersebut. Nah, dengan mengurangi persamaan yang sebelumnya, itu akan diperoleh delta Y sama dengan kurung kurawal 1 buka kurung kurawal 1 per buka kurung 1 min B tutup kurung kurawal dikalikan delta per G. Nah, selanjutnya adalah angka pengganda pajak. Nah, angka pengganda pajak itu apa sih? Nah, angka pengganda pajak adalah perubahan nasional keseimbangan yang disebabkan oleh perubahan pajak otonomus delta CY per delta T. Nah, jika terjadi perubahan pajak otonomus dari T menjadi T plus delta T, maka pendapatan nasional keseimbangan juga akan berubah dari Y plus delta Y. Nah, dengan mengurangi persamaan-persamaan yang ada di layar, kita akan mendapatkan fungsi baru, yaitu dari delta Y sama dengan buka kurung kurawal 1 dikurangi buka kurung 1 min B tutup kurung kurawal kali dikurangi B delta T. Nah, selanjutnya adalah angka pengganda berimbang. Nah, angka pengganda anggaran berimbang adalah apabila mula-mula anggaran pemerintah dalam kondisi berimbang, maka pajak yang kita simbolkan T sama dengan pengeluaran pemerintah yang disimbolkan G. Nah, kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar delta G yang diimbangi dengan penurunan pajak sebesar delta T sama dengan delta G akan menyebabkan pendapatan nasional keseimbangan mengalami kenaikan sebesar delta Y. Nah, pendapatan nasional keseimbangan setelah adanya perubahan pengeluaran pemerintah dan adanya kondisi anggaran berimbang adalah seperti yang ada di layar. Nah, angka pengganda yang diperlihatkan pada bagian ini pada asumsi bahwa pajak merupakan variabel eksogen yang tidak terpenuhi oleh pendapatan. Nah, apabila pajak merupakan fungsi dari pendapatan, maka angka pengganda yang diperoleh akan berbeda dengan angka pengganda yang telah diperlihatkan sebelumnya. Begitu pula jika terdapat pembayaran transfer oleh pemerintah ke rumah tangga atau badan usaha, angka pengganda yang dihasilkan juga akan berbeda. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perluasan model perekonomian 3 pelaku. Nah, yang pertama ada model perekonomian 3 pelaku dengan transfer. Nah, dengan adanya transfer, pajak neto diperoleh dari pajak dikurangi dari transfer atau dapat dituliskan menjadi T sama dengan TX kurang TR. Nah, T itu adalah pajak neto, TX adalah pajak, dan TR adalah transfer. Nah, dengan pendapatan nasional equilibrium juga akan terpengaruhi menjadi Y sama dengan C plus I plus G. Nah, angka pengganda pengeluaran, angka pengganda pajak, dan angka pengganda anggaran berimbang sama dengan pada model 3 pelaku yang di awal. Terdapat satu angka pengganda tambahan, yaitu angka pengganda transfer. Dan selanjutnya ada model perekonomian 3 pelaku dengan transfer dan pajak pendapatan. Di sini ada TX sama dengan T0 plus TY. Nah, T0 sendiri adalah bagian pajak yang tidak terpengaruh oleh pendapatan, dan T kecil adalah presentasi pajak pendapatan. Nah, pajak neto kemudian akan menjadi T sama dengan T0 plus TY plus TR. Dan fungsi konsumsinya menjadi seperti yang ada di layar. Pendapatan nasional equilibrium menjadi seperti yang ada di layar yang tertera. Nah, selanjutnya ada model perekonomian 3 pelaku dengan investasi sebagai fungsi pendapatan. Nah, dari model 3 pelaku awal, investasi diasumsikan menjadi otonomus apabila merupakan fungsi dari pendapatan. Maka fungsi investasi dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu I sama dengan I0 plus DY. Nah, I sama dengan investasi, T0
itu bagian pajak yang tidak terpengaruhi oleh pendapatan. T sama dengan presentasi pendapatan, I0 sama investasi autonomus, dan D sama dengan batas investasi tambahan. Nah, apabila dimisalkan pajak adalah autonomus dan tidak ada transfer, maka pendapatan nasional equilibrium menjadi Y sama dengan A plus B, buka kurung, Y min T, tutup kurung, plus I0 ditambah DY ditambah G0. Nah, diturunin lagi. Di bawahnya akan ada buka kurung 1 min B min D, tutup kurung Y sama dengan A min BT plus I0 plus G0. Di bawahnya lagi Y sama dengan buka kurung 1 per buka kurung 1 min B min D, tutup kurung dikalikan buka kurung kurawal A min BT plus I0 plus G0 tutup kurung kurawal. Nah, selanjutnya ada angka pengganda pengeluaran pemerintah menjadi delta Y min delta Y per delta G sama dengan 1 per buka kurung 1 min B min D. Selanjutnya ada angka pengganda pajak yang menjadi delta Y per delta TX sama dengan min B buka kurung 1 min B min D ditutup kurung. Selanjutnya ada angka pengganda anggaran berimbang, yaitu delta Y per delta G sama dengan delta Y per delta T sama dengan buka kurung 1 min B tutup kurung per buka kurung 1 min B min D tutup kurung. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Damn, like I should. When in circle, walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best.